Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, para ketua HK dan calon ketua HK dan semua peserta Zoom di sore hari ini, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bertemu, berjumpa kembali ya. Nah, di sore hari ini nanti kita belum dimulai ya. Nah, untuk itu tadi ada Bunda ini lagi di perjalanan. Hati-hati ya Bunda ini karena beliau baru saja melaksanakan edukasi katanya di Cikarang. Nah, mudah-mudahan sampai sampai rumah ya. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai, boleh nanti ya saya informasikan. Insya Allah nanti di pertengahan setelah forum diskusi atau tanya jawab atau sharing, nanti akan ada Ustadz Ibrahim yang akan memberikan sharing kepada Bapak Ibu sekalian tentang pengalamannya berkaitan dengan banyaknya pertanyaan di grup ya, di grup dan juga telepon Japri masih. Nah, maka akan ingin menyampaikannya di sini. Untuk itu nanti kita akan beri waktu di dalam penyampaian sharing pengalaman. Itu diantaranya Bapak Ibu, kalau sekarang belum masuk ya, karena beliau juga masih ada acara. Dan Alhamdulillah di sore hari ini sesuai dengan jadwal, nanti eh, jadwal siapa ya? Aduh, ya belum dilihat, lupa lagi. Ada yang ingat Bapak Ibu, hari ini teh hari Jumat ya, Bapak Asmen, Pak Asmen ada? Belum ya? Belum hadir Pak Asmen dan Ibu Indah Puji. Nah, nampaknya belum masuk ya. Oke, sambil menunggu sejenak, kita boleh Bapak Ibu kalau ada mau eh, ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita mulai. Oh ya, kita acara dimulai biasa seperti biasa 16.30 sampai 17.30. Tapi kalau lihat jam mah memang sudah ya, sudah lewat 4 menit 16.30. Namun demikian boleh kalau ada yang menyampaikan sambil menunggu teman kita ya Pak Asmen yang bertugas untuk mengisi di sore hari ini. Mangga Bapak Ibu, Pak siapa ya? Boleh ya. Nah, kalau nanti tidak ada yang belum hadir, mungkin bisa digantikan. Di antara Bapak Ibu ada yang siap bersedia untuk menggantikan Pak Asmen untuk membacakan buku bijak di sore hari ini. Ada Bapak Ibu. Pak Mutakin tampaknya masih siap ya Pak. Mic-nya belum dibuka Pak. Oh iya, belum Pak, belum tercetak, belum terambil tadi. Oh Harusnya belum. dikirimnya Pak Asman, belum belum terambil. Oh belum belum ya belum ya ya Pak nggak apa-apa Pak. Oke. Siapa lagi ya? Ibu Ibu apa? Bu Indahnya belum masuk juga ya. Bu Indah, saya minta bantuan paling di sini ada Ibu Hajah Iib atau Ibu Dede ya yang saya kenal. Assalamualaikum, Pak Nandang. Waalaikumsalam Pak Inengah. Ya, selamat Selamat sore. Sore Pak, kita belum mulai Pak. siap, siap, siap. Baik ya Bapak Ibu, sekali lagi kita nanti di pertengahan mungkin akan mendengarkan sharing sharing pengalaman dari Pak Ustadz Ibrahim, beliau Ketua HK di Majalengka, yang mana akan menyampaikan kepada kita terkait pengalaman, terutama banyak yang bertanya tentang donor sponsor ya, di antaranya seperti itu. Beliau kok bisa sampai dapat
banyak gitu. Nah, rahasianya bagaimana? Nah, mungkin Bapak Ibu ini juga nanti bisa ditanyakan ya. Bunda ini masih di jalan, kemudian Ibu Nur Ali sama ya di perjalanan, kemudian Pak Mamit, Pak Mamit sudah masuk ya. Selamat sore semua. Oke, selamat sore Pak Mamit. Oke, Bapak Ibu ada yang bersedia untuk membacakan? Nah, kalau tidak ada yang bersedia, saya akan bacakan. Ada nggak? Pak Romelan Hidayat mau mencoba Pak? Maaf Pak, saya masih baru 2 kali kayaknya ikut ini masih baru. Jadi harus banyak mendengarkan dulu dari para senior-senior saya nih. Masih harus banyak belajar dulu Pak. Oke, oke, oke. Baik, baik, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau demikian ya, karena waktu juga kita sudah cukup untuk memulai, kita mulai saja. Nanti akan coba saya bacakan dulu mewakili Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, semua kita berada di naungan PT Kreasi Lima Pilar Indonesia, PT KLPI, dengan acara Jum HK di sore hari ini, sebagaimana yang kita ikuti setiap sore hari. Bapak Ibu sekalian, berbahagia sekali. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap hari kita diberikan berbagai kenikmatan-kenikmatan. Di hari ini, Jumat ya, Jumat di tanggal 30 Agustus. Artinya hampir habis nih bulan Agustus. 1 hari lagi besok tanpa terasa ya 1 bulan kita lalui bersama. Nah demikian dan hari ini juga adalah hari yang barokah karena hari Jumat. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan, tadi telah disampaikan bahwa nanti insya Allah kalau Pak Ustadz Ibrahim sudah masuk, beliau akan memberikan sharing pengalaman ya, pengalaman di lapangan dan juga pengalaman tentang sesuai yang Bapak Ibu tanyakan di grup. Nah untuk itu sebelumnya kami akan menyampaikan terlebih dahulu ya buku bijak. Kita tahu bersama bahwa Bapak Ibu dengan buku bijak ini kita belajar untuk menjadi pemimpin ya. Bahwa pemimpin hebat belum tentu baik bijak, tetapi pemimpin bijak itu pasti pasti hebat. Nah, itu kan yang menjadi senantiasa kita ucapkan di setiap hari. Bagaimana ciri pemimpin bijak itu? Nah, ciri pemimpin bijak itu diantaranya yaitu eh, berlari dengan tujuan. Artinya mempunyai goal, mempunyai tujuan yang senantiasa harus harus kita kejar, gitu ya, harus kita kejar untuk mencapainya. Kemudian dia tidak bertinju sembarangan. Tidak bertinju sembarangan artinya dia latihan terus. Kalau sudah latihan berarti tinjunya itu terarah. Artinya kalau kita prospek, kalau kita eh, mencoba mempromosikan kepada orang lain dengan pengalaman-pengalaman yang dilatih setiap saat, setiap hari, maka insya Allah akan mengarah. Nah, seperti itu. Dan tentunya pemimpin pun demikian. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari ya, karena pemimpin itu senantiasa sebelum dia memimpin harus siap duduk untuk dipimpin. Nah, maka belajarlah dan belajar. Setiap hari kita belajar. Perlombaan kita ini bukan lomba lari cepat Bapak Ibu sekalian ya, tetapi lomba lari jarak jauh. Ya, jadi kita tidak berkejar-kejaran lari cepat, tetapi lomba jarak jauh. Maka harus kita menjaga stamina kita. Nah, itu ya. Jangan seperti Coca-Cola Bapak Ibu sekalian. Coca-Cola itu kalau dibuka begitu langsung bus gitu ya. Keluar sodanya lalu hilang. Artinya hanya sesaat. Begitupun semangat kita jangan seperti soda atau seperti Coca-Cola yang hanya sesaat saja. Kalau orang Jawa bilang katanya hangat-hangat tai ayam. Seperti itu ya kata Pak Senate. Bapak Ibu sekalian, cara jaga stamina itu bagaimana ya? Di antaranya sering kita sampaikan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan artinya selalu kita
berdoa kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita selalu mendapatkan bimbingan untuk selalu dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Apakah itu di dalam usaha kita, di dalam bisnis kita, ataupun di dalam kehidupan kita. Maka yang pertama itu adalah doa. Nah, doa itu penting ya Bapak Ibu sekalian. Setelah doa, maka doakan goal, strategi, dan tim kita. Ini penting juga bahwa goal kita doakan, strateginya, dan tim kita semua. Doakan leader-leader kita. Tanpa leader, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa hadir di sore hari ini. Ya, tanpa leader kita tidak bisa berada di KLPI tentunya. Nah, karena jasa-jasa para leader itu kita doakan bersama. Semoga para leader yang sudah menjadi leader itu kita doakan menjadi yang amanah, gitu ya, bisa membimbing, bisa memberikan pelajaran kepada kita, dan tentunya menjadi contoh bagi kita sekalian. Begitu juga Bapak Ibu harus percaya kepada perusahaan. Nah, ini sangat penting ya. Kalau kita tidak percaya kepada perusahaan, artinya untuk menjalankan bisnis itu kita setengah hati gitu ya, setengah hati. Ini benar tidak gitu. Tapi kalau kita percaya, insya Allah akan bisa menjalankannya. Begitupun terhadap sistem. Sistem kita ini luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, dengan susun rapi, sistem yang mana baru ditemukan di dunia ya, bahwa kita mengklaim sistem aplikasi air adalah sistem yang pertama kali ditemukan di dunia. Kita bisa mengklaimnya seperti itu. Karena memang demikian Bapak Ibu, belum ada sebelumnya atau belum ada di luaran sana yang seperti di aplikasi air. Kemudian percaya kepada leader tadi ya, ikuti prosedur, ikuti semua apa-apa yang menjadi prosedur kita berbisnis, kita juga berada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kemudian komitmen dan persisten. Nah ini penting Bapak Ibu, komitmen. Komitmen dan persisten. Jadi persisten itu kita awali dengan rasa cinta kita, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita jalankan, persisten kita melakukannya dan komitmen. Kalau sudah komitmen, persisten, maka apapun yang dihadapi nanti di dalam presentasi kita, di dalam di lapangan kita, maka semuanya akan menjadi kuat, gitu ya, insya Allah. Dan yang 9 yaitu harus nempel. Nah, ini nempel penting ya Bapak Ibu. Pertama, nempel kepada Tuhan kita ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi diawali dengan doa kan, bahwa ciri pemimpin bijak itu kita harus berdoa. Kemudian nempel kepada perusahaan. Jadi apa update-update dari perusahaan kita akan ketahui, dan juga nempel kepada leader kita ya, Pak Basri, Pak Ustadz Darmawan, dan kepada leader-leader para ketua HK kita semuanya. Nah, semuanya itu adalah patut untuk kita tempel. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi yang sangat penting adalah bahwa cara jaga stamina itu andalkan Tuhan, yaitu dengan berdoa. Mengapa kita harus berdoa ya? Karena berdoa, karena masa depan itu adalah misteri Bapak Ibu. Betul ya, tidak tahu apa yang akan terjadi di besok hari gitu ya. Sejam kemudian apa yang terjadi dengan kita besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan tidak ada yang tahu kita oleh kita. Maka masa depan itu adalah misteri. Karena itu kita harus berdoa. Pemimpin yang fokus goal, maka tidak mudah kecewa. Ya, Bapak Ibu tidak akan pernah kecewa, tidak capek, malas, kemudian kesal dan bosan. Nah, semua sifat-sifat ini untuk kita sebagai pemimpin, maka kita tinggalkan ya. Kita tinggalkan. Kecewa pasti ada Bapak Ibu, capek udah pasti ya. Malas, aduh, malas ini perbuatan yang sangat selalu menandingi diri kita. Kemudian kesal dan bosan. Itu diantaranya Bapak Ibu sebagai pengantar dalam buku bijak yang akan kita bacakan. Baik, untuk selanjutnya maka kita akan bacakan di hari tanggal 30 ya, berarti hampir hari akhir. Ya Allah, aku lelah, habislah tenagaku. Aku bodoh seperti hewan tak punya pengertian. Tidak pernah kupelajari hikmah sedikit pun, tidak ku ketahui tentang Allah. Manusia manakah pernah naik turun surga? Pernahkah menggenggam angin dalam tangannya dan membungkus air dalam bajunya? Atau menetapkan batas-batas dunia? Siapakah dia dan siapa anaknya? Pasti engkau mengetahuinya. Allah menetepi setiap janjinya. Ia bagikan perisai bagi semua yang datang berlindung kepadanya. Dari beberapa kalimat ini mungkin ada
di kalimat yang terakhir ya. Yang kalimat yang terakhir kita garis bawahi bahwa Allah menepati setiap janjinya. Nah, janji Allah itu pasti Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mengazamkan gitu kan bahwa apa yang kita perbuat itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bagaikan perisai bagi semua yang datang berlindung kepadanya. Kalau engkau menambah apa yang dikatakannya, maka ia maka ia akan menegurmu dan membuktikan bahwa engkau pendusta. Ya Allah, aku mohon sebelum aku mati, berikanlah kepadaku dua hal ini. Nah, dua hal yang tadi ya, Bapak Ibu. Jangan sampai aku mengucapkan kata-kata curang dan dusta. Dan jangan biarkan aku miskin atau kaya. Berikanlah kepadaku hanya apa yang kuperlukan. Sebab apabila aku kaya, mungkin aku akan berkata bahwa aku tidak memerlukan engkau. Dan jika aku miskin, mungkin aku akan mencuri sehingga mencemarkan namamu. Jangan memfitnah seorang hamba pada tuannya. Nanti engkau disumpahi dan dianggap bersalah. Nah, jadi jangan memfitnah seorang hamba pada tuannya. Nanti engkau akan disumpahi dan dianggap bersalah. Ada orang yang menyumpahi ayahnya dan tidak menghargai ibunya. Aduh, ini sangat bahaya sekali ya Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang menyumpahi ayahnya dan tidak menghargai ibunya. Ada orang yang menganggap dirinya suci padahal ya kotor sekali. Nah itu. Ada orang yang merasa dirinya baik sekali, bukan main baiknya. Ada orang yang mencari nafkah dengan cara yang kejam, mereka bengis dan memeras orang miskin dan orang lemah. Nah, dari kalimat-kalimat ini Bapak Ibu sekalian, itu ya, kalaulah ada dalam diri kita, maka kita tentunya harus bertafakur diri kita, bermuhasabah diri, atau berintrospeksi diri Bapak Ibu sekalian. Karena kita ketika membaca buku bijak itu kan kita sepakat ya, itu adalah ucapan saya, itu adalah pikiran saya, itu adalah perbuatan saya. Kalaulah ada, bukan menyalahkan orang lain, tetapi tentunya adalah senantiasa jangan sampai terjadi dengan diri kita. Dengan belajar buku bijak ini, maka PST-nya akan lebih terasa gitu ya. PST tahu diri, sadar diri, dan juga tahan diri. Kemudian jangan selalu banyak berharap ya Bapak Ibu. Berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. JBJM, jangan berharap dan jangan menuntut gitu ya seperti itu. Tapi lakukanlah apa yang kita bisa, lakukanlah apa yang kita mampu. Lintah darat mempunyai dua anak. Kedua-duanya bernama untuk aku. Ada empat hal yang tidak pernah puas. Dunia orang mati, wanita yang tak pernah melahirkan, tanah kering yang haus akan hujan, dan api yang menjilat kemana-mana. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu ada empat hal yang tidak pernah puas. Satu katanya dunia orang mati. Kedua wanita tidak yang tak pernah melahirkan. Yang keempat tanah kering yang haus akan hujan dan api yang menjilat kemana-mana. Orang yang mencemoohkan ayahnya atau ibunya yang sudah tua pantas dicampakkan keluar supaya matanya dipatuk burung gagak dan mayatnya dimakan oleh burung Raja Wali. Nah, gitu ya. Jadi ini sekali-kali janganlah berbuat menyakitkan kedua orang tua kita, hati orang tua kita. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena orang yang mencemoohkan ayahnya atau ibunya yang sudah tua, maka pantas dicampakkan keluar supaya matanya dipatuk burung gagak dan mayatnya dimakan oleh burung Raja Wali. Kemudian kalau tadi ada empat hal, di sini juga ada empat hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti. Yang pertama adalah burung Raja Wali yang terbang di udara. Yang kedua, ular yang menjalar di atas batu karang. Yang ketiga, kapal yang berlayar di tengah lautan. Dan yang keempat, sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Nah, ini empat hal ini Bapak Ibu sekalian sukar ya untuk dimengerti. Nah, dimengerti ya oleh kita sekalian. Mungkin nanti Bapak Ibu ada juga yang bisa memaparkan atau bisa menjabarkan sesuai dengan kalimat yang tadi disampaikan. Kemudian inilah siasat seorang wanita yang tidak setia kepada suaminya. Sesudah berjinah,
mau makan lalu menyeka mulutnya kemudian berkata, aku tidak berbuat apa-apa, katanya. Ada 4 hal yang suka dimengerti di seluruh dunia. Nah, 4 hal lagi ya. Satu, seorang hamba yang menjadi raja. Seorang bodoh yang mendapat segala yang diinginkannya. Seorang wanita yang berhasil menikah padahal ia tidak disukai orang. Seorang hamba yang perempuan yang merampas kedudukan nyonyanya. Nah, 4 hal ini sukar diterima di seluruh dunia. Betul ya. Jadi kalau seorang hamba menjadi raja, seorang bodoh yang mendapat segala yang diinginkannya, wanita yang berhasil menikah padahal ia tidak disukai orang, dan juga hamba perempuan yang merampas kedudukan nyonyanya. Kemudian di bumi ini ada 4 macam binatang yang kecil tetapi pandai sekali. Semut, binatang yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya pada musim panas. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Jadi binatang ini adalah kecil tetapi pandai. Dia Semut itu adalah binatang yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya pada musim panas. Kemudian pelanduk. Pelanduk adalah binatang yang lemah tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Nah, ketiga belalang. Belalang adalah binatang yang tidak mempunyai raja tetapi berbaris dengan teratur. Artinya belalang itu seperti ada yang mengomando gitu ya. Padahal tidak punya raja. Jadi belalang itu yang tidak mempunyai raja tetapi berbaris dengan teratur. Begitupun yang keempat adalah cicak. Cicak itu binatang yang dapat ditangkap dengan tangan tetapi terdapat di istana raja. Nah gitu ya. Kalau lihat dimanapun cicak itu bisa ada ya, termasuk di istana raja. Padahal cicak itu binatang yang dapat ditangkap dengan tangan. Maka empat binatang kecil ini pandai ya, pandai sekali. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang mengesankan apabila diperhatikan cara berjalan, yaitu satu, singa. Singa itu kita ketahui sebagai raja hutan ya. Singa adalah binatang terkuat di antara segala binatang dan tidak gentar terhadap apa saja. Namanya juga raja ya, raja hutan. Yang kedua, kambing jantan. Kambing jantan, ayam jantan yang berjalan tegak dan raja di depan rakyatnya. Jika karena kebodohanmu engkau dengan angkuh merencanakan perkara-perkara jahat, awas. Sebab kalau engkau mengocok susu, kau menghasilkan mentega. Kalau engkau memukul hidung orang, keluarlah darah. Kalau engkau menimbulkan kemarahan, kau terlihat dalam pertengkaran. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, jadi di kalimat yang terakhir ini mengingatkan kepada kita bahwa akan terjadinya suatu sebab dan akibatnya. Nah, jika karena kebodohanmu engkau dengan angkuh merencanakan perkara-perkara jahat, itu adalah awas. Sebab apa? Kalau engkau mengetok susu, kau menghasilkan mentega. Kalau engkau memukul hidung orang keluar darah. Kalau engkau menimbulkan kemarahan, kau terlibat dalam pertengkaran. Itu Bapak Ibu di antaranya ya pembacaan buku bijak di harian ke-30 di bulan Agustus tahun 2024 pada sore hari ini. Kami tentunya menangkap beberapa kalimat yang tentunya mengingatkan kepada kita sekalian. Begitu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menyimaknya dari apa yang dikatakan. Untuk itu sekali lagi marilah kita ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. APBN ya dari apa-apa yang kita baca. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama sharing atau berdiskusi. Namun sebelumnya saya akan bacakan dulu chat ya. Yang pertama dari Ibu Yuli Yulianti, ini biasa langganan ya. Alhamdulillah Bu Yuli Yulianti ini dari Cianjur. Selamat sore semua, salam lima pilar juga ya Ibu Yuli. Kebumen hadir, oke sama-sama Pak, terima kasih. Nah, kemudian ini, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Ya, dari Ibu Tanti Hanaya, ya, rekan saya ini di Bandung. Oke, selamat sore juga Bu Tanti ya. Dan Ibu M. Sri, ini Ibu M. Sri Dewi dari Padang ya, kalau salah. Maaf saya juga telat karena saya lagi di perjalanan berusaha untuk ikut Dulu tim. itu Oke, kerja di Ibu. Padang, Pak. Bengkulu itu. Ya, Pak Bu?
Itu dari Bengkulu, Ibu. Oh iya Ibu iya iya, Bu MC Bengkulu. Asalnya dari Padang gitu. dari Bengkulu, HK Ya, Bengkulu ya. iya iya. Aka Bengkulu Bu, tapi asal dari Padang kan Bu ya? Kalau tidak Ya salah pernah saya benar, ngobrol. benar. Benar, Oke, Pak Nandang. oke ya. Terima kasih Bu M. Sri. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Kalau nanti sudah ada Pak Ustadz Ibrahim, boleh nanti diberi kesempatan untuk sharing ya, sharing tentang pengalaman. Kalau Ibu mengikuti grup tadi banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Nah, makanya Pak Ibrahim ingin menyampaikan di Zoom kita. Boleh Bapak Ibu, siapa yang akan berkenalan atau menyapa atau menyampaikan baik itu pertanyaan atau pengalaman dipersilahkan. Di sini ada Ketua HK Semarang ya, Bunda Sandra ya. Selamat sore, terima kasih ya Ibu sudah jadi co-host ya. Pak Dadan MR, Mister Dadan. Ya, Nah, dari mana Pak Dadan teh? ya, Eh, Oke Pak Dadan. Iya. iya, Pak iya, Dadan Pak. mau berkomentar Pak Dadan? Saya ini baru masuk, Pak, jadi belum Coba nanti sebentar lagi saya nyimak dulu, Pak. Oke, terima kasih Pak Dadan. Ya, Iya, iya. selamat Pak Dadan. Ibu Wiwik Ratna ya dari Gresik, Bu Wiwik. Oke, Ya, Bu Wiwik. Pak. Oke, Bu Ya, Wiwik mau berkomentar Bu Wiwik, silahkan. ya sementara ini aja nyimak dulu, Pak. Nyimak Ya, dulu ya. intinya, ya, intinya kita sebagai orang itu harus bersabar, itu aja, Pak. Oke, sabar penting ya Bu ya. Ya, Pak. Paling penting itu. Paling penting ya di dalam kehidupan kita harus sabar gitu ya. Di dalam Ya, berbisnis juga kita harus sabar. Sebab Allah iya. sendiri itu bersama orang-orang yang sabar ya Bu. Innallaha ma'as sabirin. Benar. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar gitu ya, Bapak Ibu. Iya, Pak. Pak Ade Wiranti atau Ibu. Ini Ibu atau Bapak ya, Pak Ade. Mohon maaf kalau salah. Mau berkenalan Bapak Ade atau hanya menyimak dulu ya. Pak Agus Purwanto ini rekan saya dari Bandar Jaya Lampung. Oke, terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagus. Kemudian Yang selamat sore. selamat sore Bu Betty. Saya Nah, ini bunda masih di saya ya jalan. luar biasa ya. Bunda Betty itu usia 71 katanya tapi semangatnya 17. Alhamdulillah. Hebat Ibu, Ibu. Oke, Ibu. Terima kasih Ibu Betty ya. Ya, Kalau oke. ini masih di jalan, Pak Pak. oke, Bu. Pak Alimin, kemudian ada Pak Cakrohim ya dari Probolinggo. Probolinggo, Cakrohim. Ada juga siapa ini? Parsito, Bapak atau Ibu? Bapak ya, Parsito. Parsito, ada Ibu Nur Ali ini dari Padang, ya Sumatera Barat. Kemudian juga Romo Yudi. Romo Yudi itu dari Gresik, Tulungagung, Pak. Tulung Kan? Agung. Iya, Iya. Tulung Agung, Pak Romo Yudi. Nah, Pak Romo Yudi mau berkomentar, Pak Romo Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. semua, eh, saudara-saudara sekalian. Hari ini saya cuma ngikuti saja, Pak Nandang, Oke, karena banyak sekali yang saya dapat dari Zoom, baik Zoom pagi maupun Zoom sore, yang luar biasa sehingga bisa menjaga semangat kita untuk satu frekuensi, satu misi dan visi untuk memajukan KLPI, khususnya aplikasi keran air, sehingga kita bisa mempercepat untuk menuju ke pensiun. Itu saja sih Pak oke. Nandang. Terima kasih. Betul. Betul. Ya, Pak. Terima kasih ya. Jadi kita satu frekuensi, kemudian satu misi, bersama-sama bergotong royong untuk mencapai goal kita ya, pensiun kita. Betul, Pak Nandang. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bersama-sama bareng ya. Umi Amin. Umamah, Umi Umamah ini Majalengka ya. Biasanya sambil sibuk di Ya, toko ya. Pak. Selamat tahun, Pak Nandang. Ya Bu.
Ibu mau Nyimak berkomentar? aja Pak Nandang. Nyimak, oke, makasih Ibu Umama atau Umi Umama ya. Ibu Tanti lagi di perjalanan atau mau berkomentar Bu Tanti Handayani ya, kemarin bersama-sama saya di Kota Bandung acara dengan Pak Basri ya, Bu Tanti. Izin Pak, lagi di jalan saya Pak. Oh, lagi di jalan ya Bu. Oke, Ya, hati-hati, hati-hati izin Bu nyimak Tanti. Kadang-kadang Pak. saya sedikit Ya, mengurangi. Oke, ini Pak Inengah, boleh Pak Inengah, mangga Pak Inengah, silakan untuk Terima kasih, berkomentar. Pak Nandang. Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan Zoom sore hari ini. Ya sedikit mungkin karena ini dalam sekali sebenarnya maknanya kalau semua jadi tiap-tiap kalimat itu ya tergantung penafsiran dan pengalaman masing-masing barangkali yang mudah-mudahan ini cocok gitu ya. Saya sedikit aja. Nah, jadi orang bijak itu selalu rendah hati. Wawasannya tinggi, visioner gitu ya. Nah, kemudian coba lihat di ada kalimat aku bodoh seperti hewan tak punya pengertian. Padahal itu orang-orang yang berilmu tinggi kadang-kadang dia ya, tidak menunjukkan keangkuhannya seperti ilmu padi katanya. Makin berisi dia makin merunduk gitu ya. Itulah memang orang bijak di situ kehebatannya di sana dan selalu bisa menyesuaikan diri beradaptasi dengan lingkungan sesulit apapun dia selalu punya solusi, selalu punya jalan keluar untuk mengatasi permasalahan itu. Itu ya. Jadi uh, kita betul-betul bersyukur ada panduan atau tuntunan yang kita sama-sama pelajari saat ini. Mudah-mudahan kita bisa tidak usah 100% lah. Barangkali bisa 60% aja melaksanakan itu sudah rasanya luar biasa ini. Nah, ini ada lagi yang jangan sampai aku mengucapkan kata-kata curang dan dusta. Dan jangan biarkan aku miskin atau kaya. Berikanlah kepadaku hanya apa yang kuperlukan. Ini sudah luar biasa sebenarnya. Kalau saat apa yang kita perlukan ada, itu bukankah kita sudah sangat cukup berkecukupan. Hidup berkecukupan. Ya saat mau beli apa, misalnya tanya 100 hektar, cukup uangnya itu kan. Ini luar biasa ini. Nah, jadi memang ada tipe orang itu ada sifatnya yang ekstrovert, ada introvert ya. Ada pernah juga di teori yang disebut dengan Johari Window ya, ya. Ada yang hanya tahu dengan tentang dirinya sendiri, introvert itu bisa. Ada yang hanya tahu tentang orang lain, ada yang tidak tahu tentang dirinya dan orang lain, itu yang namanya blind spot. Nah, ini yang susah. Makanya yang blind spot ini susah diajari seperti apapun, dia akan menolak pikiran, gagasan orang lain sehingga dia cenderung bertindak ya arogansinya di situ. Nah, itulah yang akan bisa menjadi bertinju sembarangan kan ini. Jadi tidak ada persiapan karena Anda tahu apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi hal apa gitu. Sehingga outputnya tidak benar dan outcome-nya pun akan menjadi tidak menghasilkan sesuatu yang diperlukan gitu ya. Apalagi dalam praktek kehidupannya dia sering akan menentang orang tuanya, barangkali dilecehkan, bapak ibunya. Itu sama halnya dengan dia sudah merendahkan Tuhan. Inilah yang sebenarnya kita sedang diberikan jalan. Bagaimana kita bisa berbakti pada orang tua, bagaimana kita bisa menghargai setiap insan yang ada di muka bumi ini, sehingga kita bisa hidup rukun, damai, sentosa ya selamanya. Nah, kalau sudah ini dicapai, ya tentu kita bisa dalam mengajak, menyadarkan mereka yang ingin kita ajak bergabung di PT Kreasi di 5 Pilar ini, itu ya karena dia akan ngaca pada perilaku apa yang telah kita lakukan, pengalaman-pengalaman yang dulu, ya bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, itu akan sudah menjadi penilaian bagi mereka. Karena kadang-kadang kita tidak tahu kekurangan kita, harus apalagi ditambah dengan ego yang tinggi. Nah itu tambah itu. Kembali ke orang blind spot tadi yang tidak tahu tentang dirinya dan tidak tahu orang lain.
Ya, barangkali ini Pak Nandang yang dapat saya isi sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang tidak pas yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nandang. Hilang suara ini. Teruskan Pak, penandangnya mungkin. Maaf, saya tadi di mute. Oke, terima kasih Pak Nengah yang telah memberikan selalu kepada kita menambah wawasan kita ya, sesuai dengan apa yang dibacakan di dalam buku bijak kita. Tentunya mempertajam gitu ya, mempertajam kita. Sebagaimana petinju yang tidak bertinju sembarangan itu artinya kita harus berlatih dulu ya, harus berlatih. Kalau sudah berlatih kan memang betul, maka akan terarah gitu ya. Begitupun di dalam berbisnis kita. Nah, melalui Zoom kita ini kita kan bisa berbagi, nanti bisa sharing, kemudian berbagi pengalaman dan tentunya berbagi ilmu juga. Baik Bapak Ibu, Pak Ustadz Ibrahim sudah hadir belum ya? Belum ada ya tampaknya mah ya? Kalau saya lihat belum ada. Belum ada. Ini ada Pak Hotamil Azmi dari Tangerang ya, Pak Hotamil Azmi. Bapak mau berkomentar, Bapak? Menyimak dulu. Makanya dulu Pak. Oke. Alhamdulillah sampai rumah Pak Nandang. Oh ya, selamat. Alhamdulillah Bunda Eni ya sudah sampai di rumah. Baik, makasih Bunda Eni. Pak Hasan mau menambahkan Pak Hasan? Mic-nya belum dibuka, Pak. Pak Hasan ini dari Surabaya, Bapak Ya. Ibu. Ya. Halo, Ya, ada Pak. Boleh. ya. Menambahkan Sampai sedikit. juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di saat saya tidak bahas yang tadi dibahas tentang buku bijak karena terlalu tinggi ilmunya itu. Saya membahas tentang strategi. Nah, tadi pagi, siang, sore agak longgar waktu memulai prospek lewat WA Bapak. Nah, saya iseng-iseng menanyakan, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Nah, sudah tahu nggak Aplikasi apakah Anda mau berangkat umroh hanya dengan 700.000? Nah, responnya banyak sekali yang respon, Pak. Bagaimana sistemnya? Bagaimana ngangsurnya katanya? Nah, dari situ dari lemparan yang tanya dengan iseng, mau nggak berangkat umroh keluarga kan gitu. Nah, mereka bertanya. Nah, baru kita memulai prospek. Jadi begitu mudahnya kita memprospek orang-orang yang benar-benar ingin berangkat umroh. Gitu. Bahkan besok tanggal 7 saya ngisi di komunitas. Nah, kebetulan mereka ingin berangkat umroh semua. Amin. Dan malam ngisi di muslimat tentang umroh juga. Jadi mudah sekali kita nge-share bagaimana cara berangkat umroh dengan mudah. Dan kita sudah ada brosur yang resmi dari perusahaan. Nah, dan perusahaan mereka bertanya apakah legalitasnya lengkap. Nah, saya kirimkan legalitas perusahaan, bahkan nomor rekening perusahaan. Wah, ini mantap nih katanya. Itu strategi bagi teman-teman yang ingin prospek tentang umroh. Nah, berikan fotonya Pak Roy dan Pak siapa itu yang mau berangkat? Pak Sarip. Pak Sarip. Nah, juga di
diberikan tentang keyakinan. Nah, keyakinan dan kemantapan kapan mereka berangkat gitu. Itu dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau prospek tentang umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu WA yang pakai siaran baru itu bukan Pak Hasan caranya? Yang pakai siaran baru itu? Oh ya, Pakai siaran baru ya? kalau pakai siaran baru cukup satu siaran, soalnya isinya 200 orang. 256 ya, 256 orang Nah, ya. iya, 256 itu bisa keriting tangan kita. Ya, 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 ya. Baik, Bapak Ibu itu. Nah, ini ilmu yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu, pengalaman jadi kita bisa menggunakan medsos WA kita ya. WA yang sudah dengan kita selalu pegang. Kalau saya WA itu kan pasti semua orang tahu lah kalau dengan WA ya. Seperti itu. Nah, ini bisa Jangan bisa lupa. dimanfaatkan. Nah, Gimana? Pak menambahkan, jangan lupa bagi orang-orang yang sudah tanya dikasih tanda. Umpamanya Amir tanya KLPI gitu. Oh, iya, Sehingga iya. bisa follow up. Follow up ya Nah, Pak. Hmm. ya. Oke. Follow Iya. up 2 hari lagi gitu. Sampai dia ikut. Ya. Oke. Baik. Ya, terima kasih Pak Hasan ya. Mana nih Pak Ustadz Ibrahim sudah datang belum? Atau saya baca chat dulu ya. Ini ada yang masuk 4. Yang pertama dari Pak Hasan ya Alhamdulillah. Kembali Bunda Eni. Maaf Pak kelempar nih masih jalan pulang macet. Tapi udah sampai kan Bu Eni ya tadi. Alhamdulillah. Luar biasa pengalaman Pak Nengah. Ini dari Pak Hasan ya. Kemudian Ibu Juju, luar biasa input ilmunya Pak Nengah. Terima kasih. Ya, oke. Pak Nengah, itu dari Bunda Juju ya. Berikut juga ilmu Terima kasih Pak Bapak Ibu Hasan semuanya. yang tadi disampaikan. Bapak Ibu ada lagi yang dari yang lain mungkin untuk bisa bersharing. Ini saya ingin berkenalan ini dengan Pak Fanija, Ibu Panija ya, Surabaya. Ibu Panija mungkin boleh. Nampaknya Pak Ustadz Ibrahim nih udah masuk nih. Saya lihat ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, karena tadi saya menjanjikan di tengah-tengah kita nanti akan ada penyampaian sharing dari Pak Ustadz Ibrahim. Beliau dari Ketua HK Majalengka ya, yang luar biasa pengalamannya. Begitu banyak tadi pagi chat yang masuk di grup maupun di WA pribadi berikut telepon katanya. Maka mem, untuk mempermudah kita dan juga kita bisa menyimak secara langsung, saya beri kesempatan untuk menyampaikannya di sini. Dan nanti Bapak Ibu juga kan kalau ini direkam nanti bisa disiarkan di YouTube jadi bisa ditonton juga ya sharing kita di sore hari ini. Baik, mangga Pak Ustadz Ibrahim, alhamdulillah dipersilakan untuk menyampaikan sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ya alhamdulillah, maaf ya teman-teman semuanya. Saya lambat masuk karena baru selesai itu pengajian rutin. Pengajian dulu baru kan, mohon maaf ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf. Ini ya, ada yang masih belum di mute itu. Mute dulu semuanya, mungkin biar bisa konsentrasi, fokus. Nah, sebelumnya saya mohon maaf kepada semua para senior saya, Pak Nandang, Pak Haji Padoli, Pak Sunato, Bu Eni, Bu Torigan, Bu Esther, semuanya. Nggak bisa saya sebutkan semuanya, itu para senior saya, mohon maaf ya. Saya berbagi waktu sharing di sini. Nah, Pak, ya cerita sedikit. Tadi setelah selesai Zoom pagi sampai barusan tuh menjelang asar,
Ternyata banyak yang telepon saya dari pagi, saya gak kemana-mana tuh. Melayani yang konsultasi Pak Haji Padoli sekitar hampir 1 jam beliau itu. Sharing-sharing sama saya. Habis Jumatnya telepon lagi itu, yang penasaran itu, yang ternyata ngotot lumayan itu. Ternyata istrinya luar biasa itu semangatnya gitu ya. Lanjut lagi siapa tadi ya, lupa lagi, dari Tangerang, dari Jawa juga itu. Saya juga aneh, kenapa kok ini pada konsul ke saya kan? Karena masih banyak para senior saya. Oke, teman-teman, oke ya. Saya berbagi pengalaman pada menanyakan gimana sih Pak Ibrahim itu strategi tekniknya tentang pengalaman Pak Ibrahim gitu kan. Saya juga sebetulnya gimana ya, bingung juga bilangnya tuh. Jadi sedikit teman-teman, yang saya jalankan ketika menjalankan di aplikasi AIR, yang pertama saya juga gak lepas tuh dari panduan buku bijak. Dari awal sering kita baca itu ya. Yang pertama itu adalah apa? Yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah yakinkan dulu diri kita teman-teman. Kalau udah yakin kita, insya Allah dengan keyakinan kita itu pasti kita akan bergerak. Pasti kita akan berproses teman-teman. Kalau kitanya belum full yakinnya, otomatis berprosesnya juga akan setengah-setengah. Akan banyak, lah inilah, itulah, inilah, itulah. Kenapa? Karena kita sendiri juga belum yakin. Makanya yakinkan dulu teman-teman ya. Itu. Yang kedua, terus teman-teman konsultasi sharing kepada leader-leader teman-teman semua. Gimana sih tentang pengalaman mereka menjalankan bisnis aplikasi AIR ini. Oke ya, teman-teman, saya sedikit berbagi. Mungkin nanti juga kebetulan nanti malam itu pengisi saya ya di Zoom malam nanti. Saya sedikit ini menghemat waktu ya. Teman-teman banyak pertanyaan pada menanyakan ke saya, Pak Ibrahim, berarti Pak Ibrahim udah lama tuh ya terjun di dunia jaringan MLM. Nah, yang tadi pada menanyakan sharing ke saya. Terus terang saja, saya awalnya teman-teman, saya gak suka dengan MLM. Saya terjun di MLM itu baru kemarin teman-teman, di 2019. Gitu. 2019 akhir saya coba memahami tentang jaringan MLM. Ternyata luar biasa teman-teman. Di situ banyak pelajaran yang saya bisa petik, nilai positifnya banyak banget teman-teman semua. Tapi mulai dari kemarin, dari bulan Ramadan kemarin, saya fokus di KLPI. Pasti timbul pertanyaan teman-teman ya, ada apa itu? Padahal jaringan saya udah lumayan besar tuh. Di 6 bisnis network saya masih berjalan juga. Tapi di bulan Ramadan saya fokus di KLPI. Nah Pak, ini teman-teman, saya di sini lihat sebuah sistem yang belum pernah saya temukan di dunia jaringan. Satu, yaitu tentang sistem susun rapih teman-teman. Pahami teman-teman sistemnya ya. Nah, tadi Pak Haji Padoli hampir 1 jam sharing sama saya. Beliau sangat setuju dengan ya pendapat saya. Saya juga sangat setuju dengan pendapat beliau. Jadi bersinergi teman-teman gitu ya. Jadi di sini nggak ada crossline teman-teman. Di KLPI kita betul-betul semuanya bersinergi. Walaupun kita beda referat. Beda dengan bisnis yang di luar sana. Saya terus terang teman-teman, di sini ada mungkin saksinya Bu Dede ya. Bu Dede itu, Bu Dede Raningsih itu kan dia saksinya bahwa saya itu betul-betul menjalankan bisnis MLM Pak kemarin. Jadi tahu itu pergerakan saya. Nah, di sini teman-teman,
Yang bawa buku boleh dicatat atau dicatat juga udah apa ya? Udah saya kirim tadi di grup. Ini mohon maaf di sini ya, yang ada yang masih aktif di MLM, mohon maaf sebesar-besarnya. Bukan saya apa istilahnya menyampingkan MLM, bukan, mohon maaf. Tapi ini sharing aja, di mana sih perbedaannya aplikasi air sama MLM, gitu ya, itu aja, kita sharing aja teman-teman. Kalau ini masuk logika boleh diambil, gitu ya, ambil positifnya, buang negatifnya, gitu ya, kata Pak Basri. Nah, satu teman-teman, karena banyak yang menanyakan ke saya, gitu, gimana sih perbedaannya itu. Nah, saya kaji satu perbedaannya ya, PT KLVI itu murni perdagangan, perusahaan dagang. Artinya bukan perusahaan MLM, bukan perusahaan investasi, bukan perusahaan money game, perusahaan dagang. Nah, apa sih bedanya? Nah, di sini kalau di MLM otomatis teman-teman ya itu ya, kita menjadi salesnya, kita harus jualan produk. Nah, itu namanya MLM, multi level marketing. Nah, itu menjadi modal teman-teman semua. Kedua, ya itu kalau di air kita menjadi owner, pemilik sistem. Gitu. Kita gak jualan produk. Karena perusahaan sendiri yang langsung jualan produknya. Kedua itu di MLM teman-teman semua, yang saya rasakan nih, pengalaman saya sendiri, mohon maaf ya, yang masih berjalan MLM silahkan jalankan. Silahkan jalankan, kita sering aja berbagi. Yang saya rasakan ketika saya menjalankan ya di MLM, kita atau saya itu kemarin berapa ya, lumayan teman-teman, ekstra juga. Kalau pengen dapat uang, tiap bulan itu harus punya target omset. Harus menyeimbangkan jaringan, karena kalau gak seimbang, gak akan dapat uang. Karena itu sistemnya sistem per grup, teman-teman. Kalau di air, di KLVI, sistem gotong royong. Berjamaah, susun rapi, metrik, sempurna kelipatan 3. Jadi gitu, gak usah capek-capek, sibuk-sibuk mengatur jaringan teman-teman. Kita cuma apa? Iklankan aja, informasikan peluang ini ke sebanyaknya orang. Kita berbagi informasi yang baik untuk kesejahteraan masa depan mereka. Itu aja teman-teman, cuma menawarkan. Kalau memang mereka berminat, ya join. Berarti kita cuma aktifasikan aja ya, daftarkan ke perusahaan. Selanjutnya tugas sistem. Itu yang membedakannya. Yang ketiga, teman-teman semua, nah di sini saya tertarik keduanya dengan apa? Dengan bonus pensiunnya. Karena selama pengalaman saya terjun di dunia MLM, belum pernah pensiun-pensiun teman-teman. Ya, contoh ya, saya ambil sedikit ya teman-teman, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya ini bukan apa iklan teman-teman, nih. Salah satunya contoh satu produk MLM yang saya jalankan ini dari tahun 2019 teman-teman. Alhamdulillah positifnya dari ini ya, dari Ijaura ini saya bisa membangun fondasi ini 8/12 bangunan saya nih. Wasilah pergerakan dari ini. Tapi sekarang gimana teman-teman? Kita tidak punya omset tetap teman-teman. Saya nggak punya omset tetap teman-teman. Karena apa? Karena di sini dibutuhkan ada penjualan produk kita sendiri atau grup kita. Artinya saya bangun jaringan segitu besarnya sampai di sini tidak menjadi passive income teman-teman. Tidak menjadi passive income. Kenapa? Karena di sini dibutuhkan di MLM adalah omsetnya teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi bedanya di sini ya, kalau bedanya dengan di air, bedanya kita ya udah pasti
Karena kita dijadikan apa? Dijadikan pembeli setia. Itu ya, pembeli setia atau pelanggan tetap. Ya otomatis harapan kita ke depannya insya Allah teman-teman, berarti kita akan punya passive income, penghasilan yang tetap insya Allah. Karena kita udah punya pembeli setia, pembeli tetap, dan udah ada transaksinya ya, itu dari siapa? Dari perusahaan langsung ke kita dan mitra-mitra KLPI, pembeli setia yang ada di bawah akun kita. Otomatis teman-teman, nah, itu akan tetap itu penghasilannya. Nah itu teman-teman yang menjadi dasar saya. Banyak pertanyaan kenapa sekarang saya fokusnya di air. Nah itu bedanya satu, ingat teman-teman, saya tertariknya dengan satu, susun rapih perusahaan, susun rapih jaringan oleh perusahaan, oleh sistem. Itu yang menjadi apa ya, alasan saya fokus di sini. Yang keduanya yaitu dengan apa? Adanya bonus pensiun teman-teman. Bonus pensiun, karena itu pasti kita semuanya mengharapkan pengen pensiun. Ya betul kan? Ya. Yang ketiga teman-teman, satu lagi perbedaannya sedikit, ini waktunya ya udah. Saya tertarik juga dengan apa? Dengan bonus referral. Bonus referral yang dimiliki sistem PT KLVI yaitu auto renewal. Kalau saya kemarin menjalankan di MLM, bonus sponsor namanya, bonus iklan, bonus sponsor cuma satu kali teman-teman. Cuma satu kali, tidak berulang. Tapi di sini kita berulang. Nah itu teman-teman, makanya perbanyaklah referral. Saran saya teman-teman, perbanyak referral di akun Kota Lampung itu utamanya. Biar teman-teman nggak kebingungan ketika mau mengieskan akun Kota Bandung, Majalengka, dan seterusnya. Karena teman-teman nanti akan banyak pilihan untuk mereferalkan mitra-mitra yang udah terdaftar di Kota Lampung untuk ditarik ke Kota Bandung dan seterusnya. Nah itu teman-teman strategi saya, kenapa begitu banyaknya yes-nya akun keluarga saya itu ya, kurang lebih 40 orang, saya kerjakan sendiri, itu udah sampai pada Kota Jakarta teman-teman. Dari mana itu? Dari sponsor bonus saya selama 4 bulan saya tidak menikmati bonus. Selama 4 bulan saya tidak menikmati bonus teman-teman. Dijadikan terus sponsor keluarga saya. Nah untuk mengieskannya saya menggunakan donor sponsor. Itu kenapa? Karena saya punya program minimal satu keluarga saya minimal punya satu akun yes untuk jangka panjang 25 juta per bulan minimal dari satu transaksi pusat. Nah, ternyata itu bukan satu akun yes teman-teman. Hampir semuanya, hampir 14 akun yes semuanya teman-teman itu. Nah itu teman-teman ya, mungkin ini waktunya karena yang sedikit waktunya nggak cukup, mungkin boleh teman-teman boleh kayak tadi ya Pak Haji Padoli, siapa lagi tadi pokoknya lupa lah, pokoknya banyak yang sharing ke saya, boleh teman-teman secara chat langsung pribadi, insya Allah akan saya bisa sharing-sharing ya, akan terbuka teknik strategi saya akan saya sampaikan, karena di sini kita betul-betul gotong royong. Kalau di MLM saya gak akan sampaikan itu teman-teman. Kenapa? Misalkan bukan jaringan saya kasihkan teknik saya, dia dipintarkan otomatis yang enaknya aprennya, betul gak? Betul. Kita pintar, tinggal menerima apa hasilnya, sedang saya yang bina. Itu di MLM. Di sini enggak teman-teman. Boleh silahkan teman-teman. Kalau kita sharing-sharing boleh insya Allah. Yuk saya juga masih belajar insya Allah. Pengalaman saya insya Allah. Kalau memang bisa dimanfaatkan insya Allah akan saya sampaikan. Mungkin itu Pak Nandang yang bisa disampaikan teman-temannya. Kita terus bersinergi, berbagi manfaat insya Allah. Insya Allah saya juga akan berbagi terus. Oke ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. No cross lining. Terima kasih. MLM no cross lining. Ya. Kita no cross lining ya. Oke, betul. Nggak boleh. Ya. Di sini mah tidak. Tidak ada ya. Kita semua gotong royong. Gotong royong.
Alhamdulillah luar biasa Pak Ibrahim, terima kasih. Namun sayang ya Kuliah, ikut waktunya kuliah. kita dibatasi harus menyelesaikan. Nggak Tetapi balau kok kampret teh. tetapi alhamdulillah eh, apa yang tadi saya simak juga mungkin Bapak Ibu sekalian apa pengalaman yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ibrahim. Jadi mulai dari sponsor dan donasi sponsor itu kita manfaatkan juga termasuk ilmunya di sini tidak ragu kalau kita berikan kepada orang lain gitu ya. Karena di sini berbagi ilmu itu berkah ya, berkah untuk semua insya Allah seperti itu. Baik, kalau ada yang kurang boleh nanti dengan Pak Ibrahim juga eh, bisa sama-sama lagi. Dan ini Bapak Ibu tadi ada yang menyampaikan di chat ya untuk di share YouTube-nya boleh Insya Allah ya Pak Hasan nanti biasa juga saya suka meng-share yang setelah acara Zoom ini yang sempat direkam pasti di share di YouTube ya. Untuk itu ya silakan Bapak Ibu untuk mampir ya ke channel Nandang ya Nandang Kosim boleh nanti di subscribe di like gitu untuk sama-sama juga menyimak apa yang kita diskusikan bersama atau ilmu yang disaringkan. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian ya terakhir ini chat yang belum terbaca dari Bunda Juju izin ya Ustadz untuk minta edukasi itu kata Bunda Juju dari Demak. Kemudian dari Jack mantap KLPI, Air Yes, mantap Pak Ibrahim. Terima kasih banyak Pak, luar biasa. Kemudian ini dari Bu M. Sri Dewi Bengkulu, ya Pak Ibrahim ilmunya luar biasa katanya. Mantap ya. Dan ini dari Ibu Panija Surabaya, izin lab mau sholat maghrib. Oke ya, di wilayah timur ya sudah mulai masuk maghrib. Kita juga sebentar lagi akan prepare untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan tadi ada yang terlewat juga, ini dari luar biasa katanya pengalaman dari Pak Inengah ya, Pak Inengah. Oke Pak Inengah ya, terima kasih juga ilmunya yang tadi telah disampaikan di sini. Untuk itu, maka di akhir kami menghaturkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, Pak Nengah, juga Hasan yang telah berbagi ilmu, juga Ustadz Ibrahim, dan Bapak Ibu sekalian tentunya yang telah sama-sama hadir di Zoom HK sore hari ini. Untuk mengakhiri, marilah kita tutup dulu dengan doa yang bertugas pada sore hari ini, yaitu Ibu Indah Pujasuti. Sudah hadir ada ya? Beliau adalah Sudah, Ketua Pak. HK dari... Oh ya, Alhamdulillah. Ibu Indah Pujasuti, beliau adalah Ketua HK dari Kota Bekasi. Untuk itu kepada Ibu Oh Indah iya. dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Nandang waktunya. Teman-teman, sebelum mengakhiri Zoom kita sore hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya akan pimpin dengan cara Islam dan yang lain boleh berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina wa yawma ahkumul hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wal afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmata innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup Zoom kita dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan Zoom saya kembalikan ke Pak Nandang. Terima kasih Pak Nandang. Sama-sama Ibu Indah Puji Hastuti ya, Ketua HK dari Bekasi yang telah memimpin doa untuk kita semua. Luar biasa Bapak Ibu, alhamdulillah kita ditutup dengan doa. Semoga doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu sukses selalu bersama ya di PT KLPI Bapak Ibu sekalian. Mari kita untuk selalu ambil yang positifnya, buang yang negatifnya ya. Jadi APBN selalu kita di dalam mengikuti dari Zoom ke Zoom dan semuanya itu sebagai hikmah ilmu bagi kita sekalian. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan, kealpaan, kehilapan baik dalam kata-kata maupun dalam penyampaian serta dalam memandu di acara Zoom sore hari ini. Saya Nandang dari HK Kota Bandung menyampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lima pilar. Salam lima pilar. Mbak Indah. Boleh ditampakkan fotonya, gambarnya Bapak Ibu sekalian. Kita foto dulu ya. Ya. Ibu Pak Mamit sudah Mana ada. Mbak Indah? Apa lagi? Salam lima pilar. Salam lima pilar. Lima pilar. Pilar. Oke, ada Sehat Pak semua Hanim ya, Sahib. Bapak Ya. Ibu. Lima pilar. Oke. Pak Miski yang ada di gambarnya sudah ada. Pak Yayan. Assalamualaikum. Pamit duluan. Ya, Mangga Pak Haji. Oke, semuanya ya, terima kasih. Silakan yang mau sama-sama prepare kita untuk yang muslim untuk siap-siap melaksanakan sholat maghrib. Dan jangan lupa nanti di jam 7.15 ada Zoom presentasi ya di wilayah Barat yang disampaikan atau dipimpin oleh Bunda Sandra dan Bunda Eni. Insya Allah nanti Pak Ustadz Ibrahim juga akan mengisinya di bagian malam. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.